من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. InsyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid sampai pada bab la yuraddu man sa'ala billah, larangan menolak permintaan seseorang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan menolak permintaan seseorang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini insyaallah Ta'ala akan menjelaskan kepada kita salah satu adab yang merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah kita tidak boleh menolak orang yang meminta kepada kita dan dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang mengatakan, aku memohon kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah aku harta. Aku memohon kepadamu pertolongan, bantuan atau sejumlah harta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka permohonan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini itu tidak selayaknya untuk kita tolak atau tidak kita kabulkan permintaannya, sebab dia telah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang harus kita agungkan, sehingga penolakan kita terhadap permohonannya itu bisa jadi merupakan bentuk tidak mengagungkan atau peremehan terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita membahas perincian yang disebutkan para ulama tentang permintaan yang wajib dijawab atau wajib dipenuhi dan diberikan kepada orang yang meminta dengan nama Allah, maka sebelumnya perlu juga dijelaskan hukum meminta itu sendiri. Jadi sebelum kita membahas dari sisi orang yang dimintai, maka kita bahas dulu orang yang meminta. Baik. Orang yang meminta itu, apakah boleh atau tidak seorang meminta kepada orang lain? Ulama kita menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, hukum meminta-minta itu, hukum asalnya adalah haram dan makruh. Hukum asalnya adalah haram dan makruh, kecuali karena darurat atau satu hajat yang mendesak. Baik. Hukum haram kalau seorang meminta kepada yang lainnya berupa harta benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, innal insana la yazalu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamah wa ma fi wajhihi miz'atu lahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang yang suka meminta-minta kepada manusia, minta-minta sejumlah harta, kalau dia tidak berhenti melakukan hal itu, maka sampai dia datang pada hari kiamat dan di wajahnya tidak memiliki sekerap daging. Di wajahnya tidak memiliki sekerap daging. Ini sebagai azab yang Allah timpakan kepada para peminta-minta. Jadi meminta-minta atau mengemis itu merupakan sesuatu yang tercela di dalam syariat Islam. Hukumnya haram. Hukumnya haram seorang meminta-minta. Dan lebih baik seorang itu memikul kayu dari gunung atau dari sebuah hutan yang dengan kayu itu dia bisa memenuhi kebutuhannya daripada dia meminta-minta kepada orang. Ya. Kecuali kalau darurat. Kecuali kalau darurat yang memang terpaksa dia harus meminta, maka ini lain permasalahannya. Namun kalau seorang itu tidak dalam kondisi darurat, dia masih mampu untuk berusaha, hukumnya haram untuk meminta-minta. Iya. Adapun yang hukumnya makruh itu seorang meminta bantuan, ya, bukan berupa harta. Apakah berupa kemampuan anggota tubuh, misalnya tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Ini hukum asalnya makruh, ya, kecuali karena satu hajat yang memang sangat diperlukan. Baik. Ini dari sisi orang yang meminta. Iya. Kemudian dari sisi orang yang dimintai, ya, inilah yang menjadi pokok pembahasan di dalam bab ini. Ya, dari sisi orang yang dimintai, ya, suatu permintaan atau permohonan.
Maka orang yang dimintai itu keadaannya tidak lepas dari dua keadaan, ya. Tidak lepas dari dua keadaan. Baik. Yang pertama, seorang yang meminta kepada kita. Baik. Seorang yang meminta kepada kita dengan permintaan biasa, ya, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang yang fakir sangat membutuhkan bantuan, lalu dia meminta sejumlah harta kepada kita. Ini yang pertama, tanpa dia menyebutkan nama Allah, permintaan biasa. Bentuk yang kedua dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang kedua dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun bentuk yang pertama, apabila yang dia minta itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, dan dia berhak mendapatkannya, ya, seperti dia fakir meminta zakat, memang dia berhak mendapatkannya, maka hendaklah kita memenuhi permintaannya. Hendaklah kita memenuhi permintaannya. Iya. Baik. Ini dari sisi orang yang dimintai. Kalau kita diminta, hendaklah kita berikan bantuan kepada saudara kita, apa yang diminta saudara kita. Sebaliknya dari sisi orang yang meminta tadi, itu tercela. Tapi bagi yang dimintai, hendaklah dia berikan sebagai bentuk ihsan, sebagai bentuk amal soleh. Dan diantara akhlak Nabi SAW, beliau tidak pernah menolak permintaan apapun. Walaupun terkadang ada orang-orang Arab Badui yang meminta kepada beliau dengan cara yang kasar, yang keras. Namun kalau Nabi SAW memiliki apa yang dia minta, beliau akan berikan. Beliau akan berikan. Ini termasuk akhlak Nabi SAW. Ya. Adapun bentuk yang kedua, dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wajib, ya, untuk dikabulkan permohonannya, meskipun mungkin dia tidak berhak, ya, mendapatkan apa yang dia minta tersebut, ya. Misalkan dia minta sejumlah harta, namun kenyataannya dia bukan orang yang sangat membutuhkan, maka wajib untuk memenuhi permintaannya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kecuali kalau dia meminta sesuatu yang di situ mengandung dosa, atau dia minta sesuatu yang bisa membahayakan orang yang dia mintai tersebut, ya. Misalkan dia meminta sejumlah harta untuk apa? Untuk membeli sesuatu yang haram, ya, seperti khamar. Kalau kita sudah ketahui hal ini, tentu saja tidak boleh kita memberikan harta kepadanya. Demikian pula seorang meminta sesuatu yang bisa membahayakan orang yang dimintai tersebut, seperti seorang meminta untuk dikabarkan atau diceritakan tentang hubungannya dengan istrinya, hubungan yang sifatnya rahasia. Ini tidak boleh, sebab ini bentuk pertolongan di atas dosa, dan itu juga akan membahayakan orang yang ditanyakan, ya. Maka sepertinya tidak dibolehkan. Baik. Ini diantara hukum-hukum di dalam perkara orang yang meminta dan orang yang dimintai, ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan satu dalil. Qala al-muallif rahimahullahu taala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka kabulkanlah, berikanlah apa yang dia minta. Wa man ista'adha billahi fa'a'idhuhu, dan barang siapa yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya.
Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu, apabila kalian tidak mendapati suatu yang bisa membalas kebaikannya, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, maka doakanlah dia sampai kalian yakin bahwa kalian telah memenuhi atau membalas kebaikannya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bisanadin sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. Inilah dalil yang disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Di sini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjawab atau memenuhi atau mengabulkan permohonan orang yang bermohon atau yang bertanya atau yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala billahi fa'atuhu." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka kabulkanlah. Ini perintah ini sifatnya wajib. Jadi wajib untuk mengabulkannya. Kecuali tadi rincian yang telah kita jelaskan, apabila permohonannya itu mengandung dosa atau mengandung sesuatu yang bisa membahayakan orang yang dimintai tersebut. Iya. Hal ini wajib dipenuhi permintaannya sebab ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, wajib kita kabulkan permohonannya, bukan karena pengagungan terhadap orang yang meminta, tetapi pengagungan terhadap nama yang dia gunakan untuk meminta kepada kita, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelumnya telah kita jelaskan, mungkin dia tidak berhak, ya, atau bukan orang yang paling berhak mendapatkan apa yang dia minta, ya. Seperti dia misalkan tidak miskin-miskin banget, ya, atau sebenarnya masih mampu berusaha, lalu dia minta sejumlah harta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita memenuhi permintaannya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan permohonan dengan nama Allah itu tidak harus dia menggunakan nama Allah, mungkin dengan nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Ya. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis permintaan malaikat, as'aluka billadzi a'taka kadza wa kadza, ya, aku mohon kepadamu dengan zat yang telah memberikanmu kenikmatan ini dan itu. Ini masuk dalam kategori orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ista'adza billahi fa'idhuhu." Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah dia perlindungan. Berikanlah dia perlindungan. Ini juga merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memohon perlindungan kepada kita dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memberikan perlindungan kepadanya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia memohon perlindungan dari sesuatu yang wajib dia laksanakan. Wajib dia laksanakan. Atau dia memohon perlindungan yang mana kalau kita melindungi dia menyebabkan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyebabkan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh yang pertama yang kita katakan, dia memohon perlindungan dari sesuatu yang wajib dia laksanakan, ya, misalkan di negara-negara tertentu, negara-negara kaum muslimin, itu peraturan pemerintah, kalau waktu sholat semua toko harus tutup, ya, seperti di Saudi Arabia, ya, di Makkah dan Madinah, semua toko harus tutup, semua laki-laki harus ke masjid, ya. Lalu seorang meminta perlindungan, dia tidak mau tutup tokonya, dia tidak mau sholat berjamaah, sholatnya di tokonya saja tanpa harus menutup tokonya, maka sepertinya tidak boleh dilindungi, ya.
Atau kalau kita melindunginya, bisa membawa kita pada perkara yang haram, seperti tolong-menolong dalam kebatilan. yakni melindungi misalkan pelaku kejahatan atau pelaku kebid'ahan. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man awa muhdithan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan atau pelaku kejahatan. Iya. Padahal sepatutnya dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Cuman karena orang yang dimintai perlindungan ini memiliki kekuasaan yang besar atau memiliki dana yang besar, sehingga dia bisa melindungi atau bisa menyogok para penegak hukum, sehingga dia bisa melindungi orang yang melakukan kejahatan ini, maka ini jelas tidak boleh. Walaupun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'akum fa'ajibuhu." Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka wajib bagi kalian untuk memenuhi undangannya. Memenuhi undangannya. Baik. Ini zahir hadis menunjukkan wajibnya memenuhi undangan. Wajibnya memenuhi undangan. Ini berdasarkan zahir hadis. Walaupun jumhur ulama itu berpendapat mustahabbah, tidak sampai wajib, kecuali da'watul urs, undangan resepsi pernikahan. Ini menurut jumhur ulama. Namun keumuman dalil semua bentuk undangan, apakah itu resepsi pernikahan atau undangan makan yang lainnya, itu adalah wajib, berdasarkan keumuman dalil. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, sebuah pesta di mana diundang padanya orang yang sebenarnya tidak mau dan dilarang darinya orang yang menginginkannya. Yani maksudnya seperti yang dijelaskan dalam hadis yang lain, diundang kepadanya orang-orang kaya saja dan orang-orang miskin yang sebenarnya butuh untuk menghadiri undangan tersebut, itu tidak diundang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak menjawab undangan saudaranya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian dipersyaratkan para ulama untuk menghadiri suatu undangan itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang mengundang bukanlah termasuk orang yang wajib diboikot. Orang yang wajib atau disyariatkan untuk diboikot. Seperti apabila misalkan satu kepemimpinan kaum muslimin menetapkan agar memboikot orang tertentu, seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW, memboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu karena tidak mengikuti satu jihad, sehingga dengan boikot itu dia kemudian tersadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menetapkan satu ketetapan untuk seluruh kaum muslimin agar memboikot si Subaik, karena dikhawatirkan penyimpangan darinya. Dia suka berbicara tentang penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan. Maka Umar khawatir, maka Umar buat ketetapan tidak boleh semua orang berbicara dengannya sampai dia benar-benar bertobat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat undangan tersebut tidak ada kemungkaran. Syarat yang kedua, tidak ada kemungkaran. Baik. Tidak ada kemungkaran. Kalau di situ ada kemungkaran, sedangkan dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, maka tidak boleh dia mendatanginya. Tidak boleh dia mendatanginya. Seperti di sana ada khamar, atau ada
lagu-lagu dan alat-alat musik, ya. Apalagi ada para wanita yang bernyanyi, ya, dan membuka auratnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menghadiri undangan seperti ini, ya. Kecuali dia mampu, atau dalam perkiraannya dia mampu untuk menghentikan itu semua, ya, untuk merubah kemungkaran tersebut, ya. Atau mungkin ada ikhtilaf, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ini juga tidak boleh menghadiri undangan seperti ini, ya. Kecuali dia mampu untuk merubahnya. Kalau perkiraannya dia tidak akan mampu untuk merubahnya, tidak boleh dia menghadiri hal tersebut. Sebab kehadiran seseorang di dalam sebuah acara itu banyak sekali mudaratnya, ya. Di antaranya itu adalah bentuk keridhaan terhadap maksiat tersebut. Kalau dia seorang yang mungkin dijadikan panutan, maka orang-orang akan berdalil dengannya, ya. Misalkan ustadz saja hadir dalam acara itu, ya, padahal acara itu terdapat kemaksiatan. Syarat yang ketiga, bahwa seorang yang mengundang itu adalah seorang muslim. Ini yang wajib, ya, yang wajib untuk dipenuhi. Kalau orang kafir tidak wajib untuk dipenuhi. Namun kalau seorang mau memenuhi undangannya selama sesuai persyaratan, maka tidak mengapa. Namun yang wajib adalah apabila yang mengundang itu seorang muslim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian disebutkan di antaranya, idza da'aka fa'jibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Di sini disebutkan muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian yang keempat, bahwa hidangan makanan yang dihidangkan kepada para tamu itu bukan dari sesuatu yang haram, bukan dari sesuatu yang haram. Ya. Kalau dia menghidangkan yang haram, maka tidak boleh menghadiri undangan tersebut. Kemudian yang kelima, dalam menghadiri undangan tersebut tidak menyebabkan kita meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sesuatu yang lebih wajib dari itu, ya. Tidak menyebabkan kita meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sesuatu yang lebih wajib dari itu, ya. Seperti misalkan kalau kita sebagai orang yang terikat kontrak pada sebuah pekerjaan misalkan, ya, maka tidak boleh kita memenuhi undangan dan meninggalkan kewajiban ini, ya, meninggalkan kewajiban ini dalam keadaan kita terikat kontrak, kecuali kalau diizinkan oleh orang yang mengontrak kita, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kemudian yang keenam, syarat, ya, untuk menghadiri sebuah undangan itu tidak, ya, membahayakan atau memudaratkan orang yang diundang tersebut, ya. Seperti kalau diundang pada tempat yang sangat jauh, ya, sehingga membutuhkan safar dan membuat dia berpisah dengan keluarganya, yang tentunya keluarganya ini masih selalu membutuhkan dia, ya, untuk berada bersama mereka, ya, berada bersama mereka karena kebutuhan mereka. Maka ini tidak sampai diwajibkan, ya, tidak sampai diwajibkan. Dan inilah 6 syarat wajibnya memenuhi undangan, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian balas kebaikan tersebut. Ini merupakan bagusnya syariat ini, ya, yang membalas kebaikan dengan kebaikan pula, ya, membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Baik. Kecuali apabila di situ memang terkandung kemudaratan, ya, terkandung kemudaratan. Ya, misalkan kita sudah tahu orang ini kalau kita balas berikan kebaikan, mungkin dia tersinggung atau marah, ya, seperti ada sebagian penguasa, ya, kalau dia memberikan kebaikan kepada kita sejumlah harta misalkan, lalu kita balas lagi dan memberikan sebuah harta, mungkin dia tersinggung. Maka seperti ini jangan dibalas dengan kebaikan yang serupa, ya, ini sebuah harta misalkan, ya, tetapi dibalas, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh." Apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah dia
doakanlah dia ya, sampai kalian yakin kalian telah membalas ya, kebaikan yang dia berikan kepada kalian. Ya, ini bentuk kebaikan syariat ya, mendoakan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Baik. Kesimpulannya, ya, bab ini menjelaskan kepada kita adab-adab seorang muslim, ya, baik adab kepada Allah Subhanahu wa taala maupun adab kepada sesama muslim dan kepada makhluk yang lainnya. Ya. Namun yang paling terpenting di sini beliau menekankan bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah, kita tidak menolak permohonan orang yang memohon kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wajib kita melindungi orang yang yarhamukallah meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya itu juga terikat dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, selama permohonannya itu tidak mengandung dosa atau mengandung suatu bahaya bagi orang yang dimintai. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah kajian sudah selesai dan sekarang kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Dan sekarang langsung aja kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan rahimahullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa semua bank riba? Gimana dengan bank syariah dan bank muamalat? M. Rahmat, Pemerican Ciamis. Baik. Kenyataan yang kita saksikan memang semua bank yang ada di Indonesia, sepengetahuan kami, itu belum lepas dari riba. Termasuk yang menamakan diri dengan bank syariah dan bank muamalat. Ya. Bahkan bisa kita katakan ini lebih dahsyat ribanya ya, dan lebih jelek ya, sebab menyandang nama syariat, namun kenyataannya masih bermuamalah dengan muamalah yang menyelisihi syariat. Dan telah dimaklumi di antara bentuk riba yang ada, yaitu misalkan menetapkan bahwasanya orang yang meminjam itu dia harus membayar melebihi apa yang dia pinjam. Ya, misalkan dia pinjam 10 juta, ya, dibayar cicil setiap bulan 1 juta selama 11 bulan, jadinya 11 juta. Ya, jadinya 11 juta. Ataupun mungkin tambahannya nggak sampai sebesar itu, nggak sampai 10%. Ya. Mungkin cuma 0, sekian persen. Ini sama saja. Setiap tambahan dari piutang itu adalah riba. Ya, itu adalah riba. Ini pada umumnya. Namun sebenarnya penyimpangan yang ada di bank-bank itu bukan cuma itu, banyak. Ya. Masih banyak sekali bentuk-bentuk muamalah ribawiyah ya, yang dilarang oleh syariat. Ya. Walaupun mungkin yang contoh yang kita sebutkan ini tidak ada di bank syariat atau ada namun disamarkan ya. Tapi masih banyak di bank syariat juga bentuk-bentuk muamalah yang bertentangan dengan syariat ya. Masih banyak. Di antaranya mereka mengelola uang nasabah ya. Lalu nasabah itu diberikan hasilnya apakah setiap bulan atau setiap tahun. Iya. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, belum jelas nasabah ini hanya ingin menyimpan barangnya atau mau kerjasama, ya, kerjasama bagi hasil sehingga mereka berhak untuk mengelola barangnya, atau sekedar mau nitip disimpan saja. Ini pertama harus jelas dulu. Sebab yang namanya bagi hasil dalam syariat harus dari keridhaan kedua belah pihak. Kalau dia tidak ridho, maka tidak boleh kita mengelola uangnya. Baik. Yang kedua, nasabah ini harus siap menanggung kerugian apabila memang usahanya rugi. Ya. Tapi yang kita saksikan itu nasabah tidak mau tahu. Dan memang sudah seperti itu peraturan bank. Mereka tidak mau tahu uangnya di usaha apa,
rugi atau untung, tetap apa yang dia simpan di situ harus dikembalikan kalau dia perlu untuk mengambilnya kembali. Ini bentuk kesalahan yang lain. Iya. Terkadang juga sebaliknya, bank syariah yang meminjamkan uang, dia juga tidak mau tahu orang yang meminjamkan dengan akad bagi hasil, apakahnya rugi atau tidak, tetap harus dikembalikan sesuai dengan ketetapan. Iya. Baik. Dan juga ketika mereka meminjamkan uang untuk bagi hasil, itu biasanya mereka tetapkan jumlah, ya, persis seperti pinjam meminjam di bank konvensional, ya, selain bank syariah. Mereka tetapkan jumlah, ya, bukan persenan, ya. Sehingga mungkin kalau seorang itu misalkan ditetapkan atasnya dia harus melebihkan 500.000 per bulan, ya. Kalau keuntungannya per bulan cuma 600.000, berarti bank mendapatkan jumlah yang sangat besar dan dia mendapatkan jumlah sedikit, ya. Ini bentuk ketidakadilan. Berbeda kalau persenan, besar kecil hasilnya, maka sama-sama mendapatkan, ya, sesuai dengan besar kecilnya penghasilan tersebut. Kemudian bentuk kesalahan yang lain, uang yang dititipkan nasabah itu tidak dikelola sendiri oleh bank, tetapi disalurkan lagi kepada orang lain. Padahal ini uangnya siapa? Apakahnya uang bank atau uang nasabah? Kalau uang nasabah, apa hak mereka untuk memberikan uang tersebut kepada orang lain? Ya. Uang yang kita pinjam itu, misalkan ya, kalau kita minjam di bank syariah, itu bukan uang mereka, kan itu uang nasabah yang dititipkan kepada mereka. Apa hak mereka untuk memberikan pinjaman itu kepada orang lain? Kalau begitu, ini akad apa? Kalau akad mudharabah bagi hasil antara nasabah dengan bank, ya. Lalu ada orang yang ketiga lagi, ini sudah jadi akad apa nantinya? Ya. Baik. Ini mestinya yang mengelola uang itu, kalau memang akad bagi hasil itu adalah bank, ya. Namun memang ada peraturan katanya di Indonesia, bank itu tidak boleh dia sendiri yang mengelola uangnya. Dan ini peraturan yang bertentangan dengan syariat, ya. Kalau benar ini ada peraturan dari BI, Bank Indonesia, ini peraturan yang bertentangan dengan syariat. Iya. Kalau seperti di Saudi Arabia ada namanya Bank Ar-Rajih, ya. Bank Ar-Rajih itu dia punya unit-unit usaha banyak sekali. Dia punya unit usaha banyak sekali, sehingga uangnya masyarakat yang mau untuk bagi hasil itu mereka pakai untuk usaha, untuk bisnis sendiri, ya. Bukan mereka salurkan kepada orang lain, dibantu kepada pengusaha yang lain, tidak. Nah, dalam keadaan seperti ini, nasabah yang menitipkan uangnya juga harus siap rugi. Kalau rugi, ya, dalam artian rugi yang wajar, bukan kesengajaan pihak pengelola, maka dia sudah tidak dapat lagi uangnya kembali. Apakah ada nasabah yang mau seperti ini, uangnya sudah tidak kembali? Ini pada umumnya tidak seperti ini, ya. Ini di antara bentuk atau contoh muamalah yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan syariat Islam yang ada di bank syariah. Dan masih banyak yang lain. Ini kalau dikumpulkan dan dijelaskan satu persatu, ini akan memakan satu materi tersendiri, ya, satu ceramah tersendiri. Iya. Bagaimana kalau orang kafir memberi salam pada kita? Bolehkah kita menjawabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab, faqulu wa 'alaikum." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahlul kitab memberi salam kepada kalian, katakanlah wa 'alaikum, ya, dan juga atasmu juga. Ya, jadi seperti itu saja balasannya. Wallahu alam. Bukannya bekam khusus buat ikhwan, karena akhwat tadi dibekam, sudah otomatis darahnya kotornya keluar. Bekam itu tidak khusus bagi ikhwan, perempuan juga bisa, ya, dibekam. Tapi apakah ada otomatis darah kotornya keluar? Itu tanya sama ahli bekam. Kalau poligami, nikah siri dan lain-lain, terus kalau sudah nikah baru bikin surat-surat nikah ke KUA, gimana hukumnya? Adapun nikah siri telah kita jelaskan. Kalau yang dimaksud dengan nikah siri itu tidak diketahui oleh walinya si wanita, maka ini tidak sah pernikahan seperti ini, ya. Pernikahan seperti ini tidak sah, ya. Tetapi kalau diketahui oleh walinya sesuai dengan syarat-syarat pernikahan, seperti dalam hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ya. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi, maka nikahnya sah, ya, walaupun belum mengurus surat-surat nikahnya. Kalau memang ada halangan untuk langsung mengurus surat-surat nikah ke KUA, maka tidak mengapa, insyaallah taala diurus kemudian. Baik.
kalau ada suara burung titip anak, biasanya akan ada yang meninggal. Itu termasuk tatayur atau syirik. Tapi setiap ada suara burung itu kebetulan pas ada orang yang meninggal. Gimana itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Dan gimana untuk menghilangkan perasaan itu? Pertama, itu permainan syaitan. Ya, itu termasuk permainan syaitan untuk menyesatkan manusia. Iya. Kemudian, kalau kita menganggap itu sebagai tanda kesialan, ya, atau tanda sesuatu yang akan terjadi, maka itu termasuk at-tiyarah, ya, termasuk tatayur. Ya, termasuk tatayur. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan tawakal. Ya. Bagaimana cara menghilangkan perasaan itu? Dengan tawakal. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Ya. Tiarah atau tatayur itu syirik. Itu syirik. 2 kali dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Ya. Tidak ada dari kita yang bisa selamat dari perasaan-perasaan takut seperti ini, yang khawatir seperti ini, dengan suara burung, dengan suara macam-macam, ya, kecuali akan tetapi kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan yang seperti itu dengan apa? Dengan tawakal kepadanya. Jadi menghilangkan itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini yang bisa mendatangkan satu kemanfaatan dan menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertanyaan 2 malaikat di alam kubur kepada 2 orang, yaitu yang kafir dan yang beriman, bagaimana dengan orang yang bukan kafir tapi orang yang imannya pertengahan, yang beriman hanya kepada Allah tapi pernah atau sering bermaksiat kepada Allah ketika hidupnya, termasuk kepada golongan manakah manusia itu, yang beriman atau yang kafir? Ya. Manusia itu hanya ada 2 golongan. Apakah dia beriman atau kafir? Apakah dia beriman atau kafir? Adapun orang-orang munafik termasuk orang-orang kafir. Iya. Hanya saja orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada yang benar-benar beriman, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan bid'ah, dan ada yang lemah imannya. Iya. Jadi orang yang lemah imannya, dia beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, namun suka berbuat maksiat, itu tetap dikatakan orang mukmin. Hanya saja mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang imannya lemah, tidak bisa kita katakan kafir. Baik, Allah alam. Bagaimana masbuk yang hanya kebagian sepotong Al-Fatihah atau suratan, sahkah 1 rakaat? Ini kalau dia mampu untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai, ya, maka kalau dia tidak membacanya sampai selesai, tidak sah, ya, rakaat tersebut. Tidak sah rakaat tersebut. Tapi kalau memang dia dapati imam dalam keadaan sudah hampir ruku sehingga tidak memungkinkan dia untuk menyelesaikan Al-Fatihah, maka sah salatnya. Berdasarkan hadis Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ruku, lalu dia ikut ruku. Ya, bahkan rukunya sebelum masuk shaf. Lalu setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulang rakaatnya yang tertinggal. Dijelaskan oleh para ulama sebab dia memang sudah tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah. Iya, sudah tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah. Maka yang seperti ini dia mendapatkan 1 rakaat. Kecuali kalau imam sudah bangkit dari ruku, ini sudah tidak bisa dihitung lagi. Ya, sudah tidak bisa dihitung sebagai 1 rakaat. Jadi seperti itu. Kalau dia mendapati imam dalam keadaan dia masih mampu untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai, tapi dia tidak melakukannya, maka tidak dihitung 1 rakaat. Kalau dia memang tidak mampu, imam sudah hampir ruku, dia belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka itu terhitung, ya, sebagai 1 rakaat berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Ustaz, Anda pernah mengikuti perlombaan masak bersama para ummahat yang diselenggarakan pada hari raya Idul Adha dengan anak pondok. Pada acara tersebut para banat membacakan ayat Al-Quran sebagai penghitung waktunya. Di mana kalau banat tersebut sudah selesai membacakannya, maka kami pun para ummahat harus berhenti memasak. Yang ini Anda tanyakan, apakah hal ini terlarang sebagaimana larangnya menjadikan ayat Al-Quran sebagai nada dering HP yang merupakan penghinaan pada ayat suci Al-Quran? Tolong jelaskan dan nasihatnya. Jazakumullah khair. Baik, ini kita katakan tidak diragukan lagi merupakan bentuk peremehan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, yang digunakan untuk sebuah permainan. Padahal diperintahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana bisa ditadabburi? Ya. Bagaimana bisa dihayati makna-maknanya? Kalau digunakan untuk main-main, ya, untuk acara main-main seperti ini, ya,
apalagi dalam keadaan ini lagi konsentrasi memasak, bagaimana dia bisa memperhatikan ayat-ayat tersebut? Iya, ini tidak dibenarkan melakukan hal yang seperti ini. Iya, termasuk yang ditanyakan di sini, tidak boleh menggunakan ayat Al-Quran sebagai nada dering HP. Ini difatwakan sejumlah ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan di antara bentuk mudaratnya, kalau dia sampai pada ayat-ayat yang tidak boleh diputus, tidak boleh diputus, harus diselesaikan, maka ini pelanggaran yang lainnya. Baik, wallahu alam. Apakah dibenarkan pernyataan ini? Umi menekankan pada murid-muridnya untuk mendahulukan membaca Al-Quran, bahwa dengan menguasai Al-Quran maka dunia ini ada dalam genggaman kita. Baik. Pertanyaannya ini mengandung dua masalah. Yang pertama, mendahulukan murid-murid untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, makanya bagus. Ini bagus bagi seorang talibul ilmi untuk benar-benar menguasai Al-Quran lebih dahulu, baik membacanya maupun menghafalnya. Dan ini akan sangat membantu dia untuk talibul ilmi. Adapun perkataannya membaca Al-Quran itu dengan menguasai Al-Quran maka dunia ada dalam genggaman kita. Kalau yang dimaksudkan dengan sekedar menghafal Al-Quran bahwa dunia ada dalam genggaman, maka perlu dirinci apa maksudnya ini. Kalau sekedar dengan membaca atau menghafal Al-Quran sudah menunjukkan seorang itu baik, itu tidak benar. Itu tidak benar. Tetapi harus memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Ini kunci kebaikan. Sekedar menghafal, membaca, itu bukan jaminan sebuah kebaikan. Jaminan kebaikan kalau dia memahaminya dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh as-salafus salih, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Orang-orang munafik, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Qur'annya. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran. Ini peringatan bagi orang yang membaca Al-Quran namun dia menyelisihi Al-Quran itu. Seperti Khawarij. Khawarij itu dikenal dahulu sebagai para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Dikenal di zaman sahabat. Diakui. Sampai para sahabat mengakui hebat mereka. Tidak main-main yang mengakui mereka sahabat. Hebat mereka di dalam membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Namun kata Nabi SAW, Khawarij itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Padahal mereka penghafal Al-Quran, ahli ibadah. Luar biasa Khawarij, penghafal Al-Quran dan ahli ibadah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka? Sebab mereka memahami Al-Quran tidak sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun kalau yang dia maksudkan dengan perkataan ini cuma sekedar mau mengejar dunia, maka ini tentunya sebuah kejelekan dan niat yang salah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia ini dan perhiasannya, maka kami berikan, kami balas amalan-amalan mereka di dunia ini saja, dan mereka tidak dirugikan. Namun di akhirat kelak mereka tidak memiliki bagian apa-apa. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika seorang istri diberi barang berupa HP sama laki-laki lain tanpa pengetahuan suami? Dan bagaimana hukumnya jika suami membiarkan istrinya berbicara lewat telepon sama orang tersebut sampai tertawa-tawa? Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini termasuk yang dilarang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah wanita itu melemah lembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, sehingga berkeinginanlah untuk berbuat kekejian orang yang di hatinya ada penyakit. Maka tidak dibolehkan seorang wanita untuk melakukan hal tersebut atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepadanya. Dan apabila suami membiarkan hal tersebut, ini termasuk kategori dayuth,
yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga. Ya. Orang yang tidak cemburu melihat istrinya berbuat maksiat, dia tidak akan masuk surga. Iya, ini ancaman yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain yang akan muncul di balik itu. Ya. Yaitu perzinahan, perselingkuhan, dan perceraian dan seterusnya. Baik. Nisab padi itu berupa gabah kering atau beras. Kalau dia sudah menjadi dianggap dia barang zakat kalau dia sudah menjadi bahan makanan. Ya. Kalau gabah belum ya? Belum kan? Baik. Dianggap dia sudah menjadi barang zakat, ya, yang diwajibkan zakat. Kalau dia sudah menjadi barang makanan, ya, bahan makanan yang bisa yang bisa disimpan dan bisa ditakar. Ya. Iya, wallahu a'lam. Kalau saya teringat Allah, selalu terbayang lafaznya dan terbayang seperti makhluk. Saya tahu itu salah. Dan bagaimana cara menghilangkan bayangan-bayangan itu? Cara menghilangkannya adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu termasuk dari makar syaitan dan dari godaan syaitan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kalau ada satu penyimpangan seperti ini, ya, pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seorang itu memohon perlindungan kepada Allah, lalu dia mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya. Beriman di sini dengan sebenar-benarnya iman, ya. Yaitu iman yang berdasarkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila seorang mempelajari tentang Allah, ya, menuntut ilmu agama, ilmu akidah, ilmu tauhid, akan benar imannya. Ya, akan benar imannya. Inilah pentingnya untuk menuntut ilmu agama. Baik, Ustaz tolong jelaskan tentang dai yang menghujat pemerintah. Seperti ceramahnya Hari Mukti, mantan penyanyi rock, diundang untuk kajian di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harga 3 juta. Setelah itu pendengar bingung dan pada bicara satu dengan yang lainnya. Masa ceramah-ceramah cuma menghujat pemerintah? Tolong jelaskan dai apa yang begini? Ajaran apa yang begini? Tolong jelaskan dai ajaran apa yang begini? Apa hukumnya menghadiri kumpul-kumpul di acara bid'ah? Apakah benar walaupun dia ucapkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah dai khawarij, ya. Yakni dai pemberontak, ya, kepada pemerintah kaum muslimin yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar, ya. Itulah anjing-anjing neraka yang telah kita singgung tadi tentang kaum khawarij. Mereka itu menghujat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pemerintah kaum muslimin di masa itu. Demikian pula mereka menghujat Muawiyah, ya, radhiyallahu taala anhu. Dan sebelumnya mereka telah membunuh Utsman, ya, bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebelum membunuh Utsman, mereka menghujat Utsman, ya. Mereka katakan Utsman itu nepotisme, ya, korupsi, lebih mengutamakan keluarganya, menghambur-hamburkan uang negara. Iya, mereka sebarkan itu. Pada akhirnya mereka membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij generasi awal, yaitu mereka yang menghujat pemerintah kaum muslimin, bahkan ketika mereka punya kekuatan, mereka tidak segan-segan untuk mengangkat senjata memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan menghujat dengan kata-kata, ya, kepada pemerintah kaum muslimin itu sudah termasuk pemberontakan. Ya, sudah termasuk pemberontakan, ya, seperti yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Inilah nenek moyang Khawarij, ya. Ketika dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad," ya, berlaku adillah wahai Muhammad. Dia protes, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan di hadapan orang, ya, di hadapan orang-orang. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat adillah. Ini maksudnya dia menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku adil. Lalu dia perintahkan untuk berlaku adil. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan, atau hadis ini sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan bahwasannya pemberontakan itu bukan sekedar dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Dan di mana-mana pemberontakan dengan senjata itu mesti didahului dengan pemberontakan dengan kata-kata. Ya. Jadi apa yang dilakukan dai ini adalah termasuk bentuk pemberontakan yang dilarang dalam syariat Islam dan menyelisihi bentuk menasihati pemimpin, ya. Menyelisihi bentuk menasihati pemimpin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bagaimana bentuk menasihati pemimpin di dalam Islam? Kata beliau, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad adda alladhi alayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan, ya. Tetapi hendaklah dia memegang tangan penguasa tersebut, menyepi dengannya, lalu dia sampaikan. Kalau dia terima, itu yang diinginkan. Tapi kalau ditolak, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya, ya. Dia sudah melaksanakan kewajibannya, ya. Jadi bukan menghujat pemerintah di depan, ya, khalayak ramai. Ini cara-cara khawarij, ya, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak hadis, ya, atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan-larangan, ya, mencela pemerintah kaum muslimin, ya, sebab hal itu bisa mengantarkan pada pemberontakan, ya. Dan memberontak kepada penguasa muslim itu diharamkan di dalam Islam, kecuali dia melakukan kekafiran yang nyata. Kekafirannya itu pun tidak otomatis kalau seorang pemimpin melakukan kekafiran, artinya dia sudah benar-benar kafir, kita boleh memberontak. Iya. Harus diperhitungkan matang-matang, apakah pemberontakan itu bisa membawa manfaat atau justru membawa kemudaratan. Iya. Dan ulama seluruhnya sepakat, ini ijma' ulama, seperti yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Demikian pula Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ulama seluruhnya sepakat, ijma' ulama, akan haramnya pemberontakan kepada penguasa muslim, ya, kepada penguasa muslim yang bukan kafir, ya. Walaupun mungkin dia melakukan amalan-amalan kekafiran, ya, tapi terkadang orang yang melakukan amalan kekafiran itu termaafkan karena kebodohan atau karena satu ta'wil, ya. Jadi selama dia masih muslim, belum layak dikatakan dia sebagai seorang kafir, haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama untuk memberontak kepada penguasa muslim, baik pemberontakannya dengan kata-kata maupun dengan senjata. Iya. Seperti yang dilakukan oleh dai ini, ya, pemberontakan dengan kata-kata, ya, menghujat pemerintah muslim. Dan ini termasuk bentuk ghibah yang terlarang. Andaikan dia berbuat kesalahan, ya, andaikan dia berbuat kesalahan, tentu dia sendiri tidak mau kesalahannya itu disebar-sebarkan, ya, atau kesalahannya itu diceritakan kepada orang-orang. Itu kan ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menggibah itu, kalau yang dia katakan benar, itu ghibah. Kalau dia katakan tidak benar, apa ada pada saudaranya, maka itu merupakan kedustaan, ya. Dia namakan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan tentang saudaramu yang dia tidak suka, ya, yang dia tidak sukai kalau dia mendengarkan. Ini bentuk ghibah jelas, ya, merupakan bentuk ghibah, ya, yang tidak diizinkan di dalam syariat, ya. Bentuk ghibah yang tidak diizinkan di dalam syariat. Iya. Dan Hari Mukti ini, ya, dia mengikuti kelompok Khawarij, ya, yang bernama Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ini contoh, ya, kelompok Khawarij di masa ini, ya. Yang sayang sekali dia bertobat dari kemaksiatan, ya, nyanyi rock, ya, dan alat-alat musik, tapi menuju kepada kebid'ahan yang lebih besar dari itu. Ini bid'ah Khawarij. Iya. Maka tidak pantas, ya, orang seperti ini dijadikan sebagai pengajar atau sebagai dai, ya. Baik. Adapun acara Maulid itu sendiri, sebagaimana sering kita jelaskan, ya, bahwa itu termasuk kebid'ahan. Itu termasuk kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian itu juga termasuk bentuk tasyabbuh bil kuffar, ya, menyerupai orang-orang kafir, ya, merayakan ulang tahun nabi mereka, ya, atau ulang tahun raja-raja mereka, ya, atau ulang tahun diri mereka sendiri. Ini kebiasaan orang-orang kafir, bukan bagian dari kebiasaan kaum muslimin. Maka tidak sepatutnya kita mengadakan acara-acara seperti ini atau menghadiri acara-acara seperti ini. Iya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.
Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir sudah selesai, dan mungkin ini akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah dibahas tadi. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.